الفاتحة بالفتوح والمنح والرسوخ توبة النصوح إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ومشايخنا في الدين ثم إلى أرواح كافة العلماء والأولياء والصلحاء والفقهاء ولمن له الحقوق علينا ثم إلى أرواح أولياء تسعة ثم إلى أرواح أولياء هذه بلدة ثم إلى روح الإمام عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ثم إلى أرواح من أمر هذا المسجد سابقا ولاحقا أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته وعلى نية مثل ما نوى سلافنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون وعلى ما نوى سيدنا توفيق بن عبد القادر السقاف إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin wal ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sehingga diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan daripada perbuatan taat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat, mendapatkan barakat dan mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Di dalam kitab yang kita baca yaitu kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, kitab yang menjelaskan tentang nasihat-nasihat keagamaan dan wasiat-wasiat keimanan. Sekarang kita akan membaca apa yang beliau tulis di dalam kitab ini, Mabhathu al-wilayati wal huquq, pembahasan tentang kekuasaan dan hak-hak yang berhubungan dengan manusia. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai saudara, amaddanallahu wa iyyakum bidawamit taufiq. Mudah-mudahan beliau mendoakan kita agar selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anna ta'arudha lil wilayati fihi khatarun, sesungguhnya menyodorkan diri untuk mendapatkan kekuasaan, di dalam penyodoran itu, di dalam pengajuan itu banyak akan dia dapatkan hal yang membahayakannya. Wa annad dukhula fiha, dan masuk di dalam kekuasaan, wa taqallud li uhdatiha, dan mengkaitan dengan janji-janji di dalam kekuasaan, min athqalil umur, itu termasuk perkara yang paling sulit untuk ditepatkan, termasuk perkara yang paling berat untuk dipenuhi. Sehingganya bagi seorang mukmin al-musyfiq ala dini, yang sayang terhadap agamanya,
al-haris, yang sangat menginginkan untuk dirinya selamat, untuk dirinya beruntung, untuk dirinya terhindar dari hal yang membahayakan, sebisa mungkin sekuat tenaganya untuk menjauhi, untuk menghindari dari sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan. Kenapa? Karena Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad serta yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu mengajarkan umat Islam itu untuk memiliki sifat amanah dalam hubungannya dengan Allah ataupun dalam hubungannya sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap amanah yang diberikan kepada kita itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup ada renungan hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in. Setiap kita ini adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpinkan. Walaupun dia tidak punya jabatan, tapi ungkapan Nabi, setiap kita pemimpin, kita ini memimpin tubuh kita. Memimpin tubuh ini, memimpin diri ini, memimpin jasad ini. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Mata kita akan ditanyakan oleh Allah, kemana kau gunakan matamu, kemana kau gunakan telingamu, untuk apa kau gunakan lisanmu, untuk apa kau gunakan tanganmu, untuk apa kau gunakan kakimu, untuk apa kau gunakan tubuhmu. Akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih kalau dia mempunyai kekuasaan yang berhubungan dengan manusia. Seorang suami memimpin istrinya, maka dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan oleh istrinya. Seorang ayah pemimpin bagi anaknya, maka dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan oleh anaknya. Dan seorang perempuan pemimpin dalam urusan rumahnya, sehingganya dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan selama di dalam rumahnya dan suaminya tidak ada di rumah. Semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Dan perlu kita ketahui, kata para ulama, amanah ini bukan hanya sifat yang sekedar menjaga titipan yang orang lain titipkan kepada kita. Bukan hanya sekedar menjaga titipan yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepada kita. Karena amanah ini bisa dilakukan di setiap aspek kehidupan manusia. Di dalam sosial perlu yang namanya amanah. Di dalam pekerjaan perlu yang namanya amanah. Di dalam pendidikan perlu yang namanya amanah. Bahkan di dalam urusan politik pun perlu juga yang dinamakan amanah. Sehingganya amanah ini adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang ingin mempertahankan Islam dan imannya. Sehingganya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, setiap beliau berkhutbah, beliau itu selalu mengingatkan sahabat-sahabatnya tentang amanah. Seperti salah satunya apa yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Kata sahabat Anas bin Malik, khatabana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari Rasulullah menyampaikan khutbahnya kepada kami. Dan setiap beliau menyampaikan khutbah, beliau selalu mengingatkan kami dengan kalimat,
la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak memiliki amanah. Wala dina liman la ahidalahu. Dan tidak ada agama yang sempurna bagi orang yang tidak menepati janjinya. La di situ bukan la mentiadakan keseluruhan, tidak, tapi lanya adalah nafyil kamal, mentiadakan kesempurnaan. Berarti iman seseorang walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia haji, walaupun dia suka bersedekah, tapi kalau tidak menepati amanah, maka imannya belum sempurna. Begitu juga tidak akan kuat agamanya walaupun dia rajin ibadah, cinta dengan agama, tapi janji-janjinya tidak dia tepati, janji-janjinya tidak dia penuhi. Maka di sini beliau mengingatkan kita, masuk ke dalam kekuasaan itu banyak bahayanya kalau kita tidak bisa menjaga diri, kalau kita tidak bisa mengontrolnya, tidak bisa mengendalikannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan dalam riwayat, annal wali, orang yang mempunyai kekuasaan, yuqafu ala jisri jahannam, akan dihentikan, diberhentikan di dekat samping neraka jahanam, pinggir daripada neraka jahanam. Fa in kana muhsinan, jikalau selama dia menggunakan kekuasaannya untuk hal yang baik dan memberikan kebaikan kepada orang yang dia kuasai, najah, maka dia akan selamat. Wa in kana musian, tapi kalau dia tidak baik dan tidak banyak memberikan kebaikan, yang ada banyak memberikan kesusahan, in kharaqa bihil jisru, maka terbelah itu pinggir yang ada di dalam samping neraka jahanam, fahawa fi jahannama, maka dia akan jatuh ke dalam neraka jahanam, disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan oleh para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada kalimat doa yang selalu Nabi panjatkan kepada Allah. Kalimat doanya Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ju'i. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu dari rasa lapar. Jadi Nabi Muhammad berlindung kepada Allah dari rasa lapar. Kenapa Nabi tidak minta dijauhkan dari rasa lapar? Fa innahu bi'sad doji, sebab rasa lapar itu adalah teman tidur yang jelek. Orang kalau lapar sulit untuk tidur, sulit untuk istirahat, sulit untuk melakukan aktivitas, sulit untuk memberikan kebaikan. Wa a'udzu bika minal khiyanah, dan Rasulullah juga berdoa, aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat khianat. Jadi Nabi minta dijauhkan dari sifat khianat. Kenapa? Fa innaha bi'satil bitonah, sebab sifat khianat itu adalah sifat yang terjelek yang ada di atas muka bumi ini. Jadi sifat yang terjelek adalah khianah, tidak menjaga amanah. Rasa lapar Nabi minta dijauhkan karena bisa menyulitkan dia melakukan aktivitas. Khianat Nabi juga minta dijauhkan karena itu sifat yang tercela yang ada di atas muka bumi ini. Hingganya para ulama dari sifat amanah ini yang ada di dalam orang yang berkuasa, baik dalam urusan pemerintahan, baik yang menguasai harta anak yatim, yang sifatnya menguasai orang. Begitu juga seorang suami, ayah dan yang lain-lainnya, itu harus memiliki sifat amanah. Di antara sifat amanah yang disampaikan oleh para ulama itu adalah memberikan wewenang,
memberikan kekuasaan, memberikan kedudukan kepada orang yang tepat. Memberikan kedudukan, kekuasaan, wewenang kepada orang yang tepat dan layak. Kalau dia termasuk orang yang ditunjuk untuk memberikan kekuasaan dan kedudukan, maka pilihlah orang yang tepat untuk mendudukinya. Pilihlah orang yang layak untuk menguasainya. Kenapa? Jangan sampai kita salah. Kalau kita ingin mencari seorang guru, pilihlah guru yang tepat, yang layak untuk dijadikan sebagai guru. Kalau kita ingin mencari ketua, carilah ketua yang layak, yang sekiranya bisa menduduki dirinya sebagai ketua dan segala macam aspek kehidupan. Begitupun seorang perempuan ingin memilih suami, pilihlah suami yang layak. Seorang suami ingin memilih istri, pilihlah istri yang layak, yang sifatnya bisa menempatkan dirinya betul sebagai istri yang patuh dengan suaminya. Begitupun suami yang menghormati dan menjaga daripada martabat istrinya. Kenapa? Karena kalau kita lihat sejarah yang dilakukan oleh Rasulullah, Rasulullah itu seorang khalifah, seorang pemimpin, pemimpin dunia, pemimpin akhirat. Rasul kalau ingin memberikan kedudukan atau kekuasaan kepada sahabat tidak semena-mena. Ada seorang sahabat yang terkenal punya sifat jujur luar biasa hebatnya. Namanya sahabat Abu Dzar. Abu Dzar ini nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Abu Dzar ini, beliau itu terkenal sahabat yang paling jujur. Sampai kejujurannya itu diakui oleh Rasulullah dan Rasulullah memujinya. Dengan Rasulullah pernah mengungkapkan kalimat ma adhallatil khadra'u wala aqallatil ghaira'u wabra'u asdaqa min Abi Dzar. Tidaklah pernah langit menaungi dan tanah membawa seseorang yang lebih jujur daripada Abu Dzar. Maknanya tidaklah ada yang hidup di bawah langit, di atas tanah yang lebih jujur daripada Abu Dzar. Terkenal kejujurannya. Ketika suatu saat Abu Dzar ini meminta jabatan, meminta kedudukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullah menolak, tidak diberikan oleh Rasulullah. Sehingga sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau tidak memberikan aku kekuasaan ini? Kenapa kau tidak memberikan aku kedudukan ini? Akhirnya Rasulullah fadaraba biyadihi ala mangkibih. Nabi menepuk dengan tangannya kedua pundaknya Abu Dzar. Ditepuk oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Abu Dzar, hei sahabatku Abu Dzar, innaka dhaif. Engkau ini orang yang lemah. Engkau ini orang yang lemah. Wa innaha amanah, dan kedudukan ini adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah, dan amanah ini akan membawa kamu di hari kiamat penuh dengan penyesalan, penuh dengan kesedihan. Illa man akhadha bihaqqiha wa addalladzi alaihi fiha, kecuali orang-orang yang mengambilnya secara benar. Maknanya secara benar, memang dia layak untuk mendudukinya dan menunaikan kewajiban yang ada di dalam kedudukan tersebut atau yang dia kuasai tersebut, baru selamat. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, masalah kekuasaan ini awaluha malama, saat dia pertama kali mendapatkan kekuasaan dia sudah tercelah. Wa ausatuha nadamah, pertengahannya dia akan menyesal. Dari segi kerjaan capek, dari segi ini capek, dia menyesal. Wa akhiruha, dan akhir daripada kekuasaan tersebut adzabu yaumil qiyamah, diazab di hari kiamat. Kalau tidak pandai, tidak bisa mengelola dan mengaturnya dengan baik di sini menurut aturan syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sifat jujur
itu tidak cukup untuk menjadikan orang itulah layak. Perlu apa namanya? Perlu keahlian. Perlu keahlian, perlu kepandaian dalam bidang yang ingin dia kuasai. Kita lihat sejarah dalam Islam, kata para ulama kita. Jadi Islam ini tidak anti dengan yang namanya sistem kekuasaan, tapi Islam itu mengelola. Islam itu mengatur biar yang ada di dalam kekuasaan jangan semena-mena menggunakan kekuasaan. Jangan salah menggunakan kekuasaan. Perlu orang-orang yang dipilih untuk menempati kekuasaan itu jangan sembarangan pilih. Islam kalau kita lihat sejarah dari Nabi terdahulu, Nabi Yusuf alaihissalam, seorang Nabi yang luar biasa. Ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketabahannya, karena keikhlasannya, sehingga beliau mendapatkan kedudukan. Sampai suatu hari Nabi Yusuf alaihissalam ini mengajukan diri untuk menjadi bendahara. Bendahara di negeri Mesir. Bendahara di negeri Mesir. Saat beliau mengajukan diri menjadi bendahara, beliau tidak ngomong sama raja, saya ini hamba Allah yang paling bertakwa. Tidak. Beliau juga tidak mengatakan saya ini adalah hamba Allah yang punya sifat yang terbaik. Tidak. Tapi beliau katakan saya ini orang yang pandai di dalam mengelola keuangan. Dia menampakkan keahliannya. Dia menampakkan apa yang dia kuasai dalam bidang tersebut. Sehingga itu yang Allah ceritakan dalam surat Al-Quran, dalam Al-Quran surat Yusuf. Qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafidhun alim. Jadikan aku bendahara keuangan, bendahara negara ini. Kenapa minta dijadikan? Beliau kasih alasan. Ini sesungguhnya aku hafidh, pandai menjaga, alim, menguasai masalah keuangan. Bagaimana mengaturnya, bagaimana mengeluarkannya, bagaimana bisa masuk dan segala macam. Karena kepandaiannya sehingga dia tawarkan dirinya. Bukan mengatakan aku nih yang paling takwa, pilih aku. Aku nih paling soleh, pilih aku. Aku nih paling baik. Tidak, tapi menampakkan kepandaiannya. Dan itu bentuk amanah. Sehingga mereka kalau tidak punya kepandaian tidak berani menawarkan diri untuk mendapatkan kekuasaan. Sehingga dari masalah ini kata ulama, sifat amanah ini mengajarkan kita jangan sembarangan memilih orang untuk mendapatkan kekuasaan. Pilihlah dengan cara yang terbaik, dan ini dalam pekerjaan apapun, kekuasaan apapun, bukan hanya urusan negara tapi semua hal. Semua hal. Kalau kita hanya milih karena kecenderungan hawa nafsu atau kesenangan sesaat, atau milihnya karena hasil suap menyuap, atau milihnya karena ada hubungan keluarga, atau milih karena ada hubungan teman, kerabat, sahabat, tetangga ataupun yang lainnya, padahal kita tahu ini orang tidaklah layak, tidak tepat, maka kita sudah menyodorkan diri kita untuk melakukan sifat khianat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Hakim, kata Rasul, man istamala rajulan fi asobah, siapa orang yang memperkerjakan seseorang dalam satu kelompok, wa fitil kal asobah man huwa ardolillah minhu, dan di dalam kelompok itu ada orang yang lebih layak dari dia, ada orang yang lebih tepat daripada dia, faqad khanallaha wa khana rasulahu wa khanal mu'minin, maka dia telah berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulullah, dan berkhianat kepada semua orang yang beriman. Kenapa? Karena mempekerjakan seseorang bukan karena kepandaian, bukan karena ketepatan, kelayaan, tapi karena ada hubungan ini, ada kecondongan ini dan segala macam. Jadi Rasulullah itu mengatur. Jadi Islam itu tidak anti dengan politik, tidak. Islam itu mengatur sistem yang terbaik, sehingga kalau diterapkan sistem yang diajak oleh Rasulullah tidak akan kisruh, tidak akan kacau, tidak akan ada yang namanya kerusuhan dan segala macam.
Kenapa? Menerapkan ajaran dari manusia yang terbaik, yang memberikan kebaikan kepada semua umat manusia. Itu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan dalam hadits yang lain juga Rasulullah bersabda, "Man waliya min amril muslimina syai'an." Siapa orang yang menguasai urusan orang Islam, fa amara alaihim ahadan, dan dia menegakkan, mengangkat seseorang mendapatkan kekuasaan, mahabbatan, karena bentuk cinta. Aku nih senang bediah, aku angkat lah. Aku nih ada rasa babe, ada hal yang sifatnya bukan karena kepandaian, kelayakan, ketepatan orang tersebut. Wa alaihi la'natullah, maka orang tersebut mendapatkan laknatnya Allah. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Allah tidak akan menerima dari dia ibadah wajib ataupun sunnah, hatta yudkhilahu jahannam, sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka jahannamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amanah ini juga dikatakan oleh para ulama, dan ini yang kita khawatirkan kalau saat-saat ini sudah banyak nampak perbuatan ini, itu sudah pernah digambarkan oleh Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyatakan seperti ini kepada para sahabat, idza duyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Kalau amanah itu sudah disia-siakan, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Tunggulah di sini semakin dekat datangnya hari kiamat. Dekatnya berapa jaraknya? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Sehingga para sahabat mengatakan, wa ma hiya, apa yang dimaksud dengan amanah itu disia-siakan wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi, ketika satu urusan disandarkan, diberikan kepada orang yang bukan ahlinya. Urusan agama diberikan kepada bukan yang ahli agama. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini, apakah sudah terjadi? Sudah. Kenapa Rasulullah bisa mengetahui keadaan ini? Jawabannya ada di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Dalam perjalanan Isra yang terjadinya di bulan Rajab, Rasulullah itu kan sebelum diperjalankan dengan kendaraan buruk dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah selama perjalanan sampai ke Masjidil Aqsa, dan sebelum dinaikkan ke langit 1 sampai ke langit ke-7 sampai berjumpa dengan Allah dan pulang membawa perintah salat 5 waktu. Di situ ada proses pembelahan dada Nabi. Yang melakukan proses pembelahan dada ini adalah malaikat Jibril. Bukan hanya malaikat Jibril yang turun saat itu, tapi ada malaikat yang lain, ditemani oleh malaikat Mikail dan beberapa malaikat yang lainnya. Tapi yang ditunjuk oleh Allah untuk memimpin, untuk menuai dalam masalah ini, malaikat Jibril. Dan yang membelah dada Nabi ada malaikat Jibril. Alasannya apa? Hikmahnya apa? Kata para ulama kita, hikmahnya, malaikat Allah tuh jumlahnya sangat banyak. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah. Dari semua para malaikat Allah, yang ditunjuk oleh Allah untuk menyampaikan wahyu Allah kepada setiap nabi, kepada setiap rasul, dimulai dari Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad, hanya malaikat Jibril. Tidak diizinkan malaikat lain untuk menyampaikan wahyu. Dan malaikat Jibril yang mengurusi urusan pembelahan dada Nabi. Ini kata ulama, seakan-akan ketika malaikat Jibril membelah itu memasukkan ke dalam dada Nabi ilmu yang pertama dan ilmu yang terakhir. Ilmu yang pertama apa? Apa yang terjadi di masa dahulu kala, ilmunya para nabi terdahulu, syariatnya para nabi terdahulu. Dan ilmu yang terakhir, apa ilmu yang terakhir? Nabi tahu apa yang akan terjadi di akhir-akhir zaman. Makanya banyak dalam hadis
akan datang ini, akan datang masa ini, akan datang masa ini, akan datang masa ini. Saat itu belum terjadi saat Nabi mengatakan nanti. Termasuk yang kita baca tadi, idza du'iatil amanah, ketika amanah disia-siakan, tunggulah dekat kiamat. Saat itu belum terjadi. Saat Nabi mengatakan belum terjadi ada yang menyia-nyiakan amanah. Karena Rasulullah yang menjadi pemimpin meletakkan kekuasaan pada yang tepat. Tapi ungkapan Nabi ini ternyata akan terjadi. Dan terjadinya sudah dimulai dari zaman sekarang. Kapan dekatnya kiamat? Allahu a'lam. Tugas kita bukan mikirkan kapan kiamat, tapi mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya kiamat tersebut. Agar selamat di hari yang kekal, selama-lamanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah kita lihat bagaimana Islam mengatur seseorang itu yang mendapatkan kekuasaan, jadilah orang yang terbaik di dalam kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada dia. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu gambaran, satu kabar gembira tentang orang yang mendapatkan kekuasaan tapi dia bersikap baik, bersikap adil. Sampai dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan begini, satu hari yang dilewati oleh pemimpin yang adil, satu hari min imamin adil yang dilewati oleh pemimpin yang adil dalam mengurusi rakyatnya dengan kebijakan yang adil, dengan kebaikan, khairun, itu lebih baik dari buat dia min ibadah sittina sanah, daripada dia ibadah 24 jam dengan ibadah sunnah 60 tahun. Satu hari dia ngurusi rakyat dengan adil lebih baik daripada dia ibadah sunnah 60 tahun. Wa haddun yuqamu fil ardi bihaqqi, dan tegakkan hukum yang dia tegakkan di atas muka bumi dengan tepat tanpa pandang bulu. Azka fiha, itu lebih suci min matar, daripada turunnya hujan arba'ina sobahan 40 hari. Kalau hujan turun kan suci, sejuk. Itu kalah suci kalau ada seorang pemimpin menegakkan hukuman dengan tepat tanpa pandang bulu, tanpa melihat siapa yang berbuat salah, siapa yang melakukan kasus ini. Yang salah dia katakan salah, yang benar dia katakan benar, tidak melihat apapun. Itu lebih baik. Berarti kan keistimewaannya juga besar. Sampai dalam Rasulullah, dalam haditsul qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada 7 kelompok di hari kiamat yang akan berada di bawah naungan Allah. Hari kiamat itu matahari jaraknya dengan kita tuh hanya 1 kilan di atas kepala. Maka nanti keadaan di hari kiamat manusia itu ada yang tenggelam dengan air keringatnya sendiri. Karena setiap manusia itu akan mengeluarkan keringat karena jaraknya 1 kilan. Ya kita sekarang yang lagi panas-panasnya saat ini, yang jaraknya matahari dari kita itu triliunan itu. Itu lihat kan ada matahari itu bukan di atas langit satu tapi di atas bumi itu. Dan bumi ini 7 lapis. Yang kita lihat ini awan, di atas awan ada awan lagi, di atas awan ada awan lagi. Itu kita sudah merasakan panas dan keringetan. Bagaimana kalau 1 kilan? Sehingga ada keringatnya itu menenggelam ke sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai leher, bahkan yang tenggelam sama sekali. Tidak ada yang bisa menaungi di hari tersebut kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan ada 7 kelompok manusia yang di hari itu akan berada di bawah naungan Allah. Nomor 1 yang Allah sebutkan dari 7 kelompok itu siapa? Imamun adil, pemimpin yang adil. 7 kelompok yang disebut ke nomor 1 adalah imamun adil, orang yang punya kekuasaan tapi adil, baik, tepat dalam kekuasaan, dia yang paling selamat. Ini penjelasan gambaran kalau tidak adil, dia yang paling pertama kali disiksa oleh Allah, dia yang pertama kali paling dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah mengatakan ma min waliyin yamut, tidaklah ada orang yang punya kekuasaan kemudian dia meninggal, yauma yamutu ghasyan li ra'iyati, saat dia meninggal dia masih belum bertaubat karena sudah menyusahkan rakyatnya.
belum bertobat karena sudah menipu rakyatnya, sudah berbuat jahat kepada rakyatnya, illa harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan dia untuk masuk surga. Jadi kekuasaan ini bisa menjadi penyelamat, bisa menjadi penghancur buat kehidupan hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita dilarang untuk berbuat jahat, maka kita juga dilarang untuk memudahkan orang lain berbuat jahat dengan orang lain. Sebagaimana kita dilarang untuk menyia-nyiakan amanat, kita juga dilarang untuk membiarkan orang menyia-nyiakan amanah. Harus apa? Harus ada yang mengingatkan, jangan sampai amanah yang Allah berikan kau sia-siakan. Apa makna sia-siakan? Kau berikan kekuasaan kepada orang yang tidaklah layak atau kepada orang yang bukan ahlinya. Akhirnya apa? Dolun mudillun, sesat menyesatkan. Dan itu yang dialami oleh kita. Bukan bidang agama dijadikan sebagai menteri agama, bukan bidang ini dijadikan ini. Jadinya apa? Bingung rakyat nih. Siapa yang aku nak pilih nih? Siapa yang aku jadikan contoh ini? Siapa yang aku jadikan tauladan lagi? Tidak usah kita bingung. Rasulullah sudah mengingatkan, kalau sudah jadi kejadian banyaknya pendapat, banyaknya kekisruhan, banyak ini, kembali kepada dua hal, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad, itu syariat, dan apa yang dipegang teguh oleh para sahabat, para tabi'in, para keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai Imam Abu Hurairah pernah mengatakan seperti ini keadaan akhir zaman sudah. Kalau ditanya kapan sih akhir zaman itu muncul, akhir zaman itu muncul dengan diangkatnya Nabi Muhammad jadi Rasul, itu sudah akhir zaman. Karena Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Syariat Nabi Muhammad syariat yang terakhir. Tidak ada lagi syariat setelah syariat Nabi Muhammad. Tapi semakin bertambah waktu semakin dekat-dekat dengan akhir zaman. Rasulullah pernah mengatakan seperti ini dalam riwayat Abu Hurairah. Kata Rasulullah, sayati akan datang min ba'di, setelah aku wafat, kata Nabi, sinuna khadda'ah, beberapa tahun yang penuh dengan permainan, beberapa tahun yang penuh dengan tipu muslihat. Jadi ada waktu beberapa tahun penuh dengan permainan, penuh dengan tipu muslihat. Apa maksud Nabi permainan di beberapa tahun itu? Yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fihas shadiq. Di tahun-tahun itu yang bohong dipercaya, yang jujur tidak dipercaya. Yang salah dijadikan tokoh, yang benar dijadikan narapidana. Yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fihas shadiq. Itu yang dimaksud oleh Nabi, sinuna khadda'ah. Kemudian lagi yang kedua kata Rasulullah, wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhanu fihal mu'tamin. Yang khianat dikasih jabatan, yang amanah dijauhkan dari jabatan. Bahkan kata Rasulullah, wa katsirul ruwaibithah, dan banyaknya yang namanya ruwaibithah. Sehingga sahabat mendengar kalimat ruwaibithah bertanya, apa yang kau maksud dengan ruwaibithah wahai Rasulullah? As-safi yantuq bi amril am, orang kecil berbicara masalah besar. Maksudnya orang kecil apa? Bukan ahlinya tapi berbicara tentang permasalahan itu. Sehingga banyak orang sesat dalam agama. Kenapa? Bukan ahli agama tapi ngomong masalah agama. Bukan ahli kesehatan tapi ngomong masalah kesehatan. Bukan ahli ini tapi ngomong masalah ini. Akhirnya apa? Yang dengar jadi tambah bingung, mana yang benar ini. Sehingganya kita nih punya kapasitas. Kalau bukan kapasitas kita udah usah berkomentar. Kalau bukan bidangnya kita lebih baik kita diam selamat. Tidak usah mengakukan hal yang sifatnya justru merugikan kita dewek. Dan itu omongan Nabi, ruwaibithah, banyaknya orang yang tidak paham berbicara tentang sesuatu yang tidak dia pahami. Ya kan banyak. Akhirnya berbicara tentang masalah agama. Siapa yang ngomong? Oh, enggak paham agama.
akhirnya po nikah sesama jenis boleh, lakukan ini jadi boleh, mukul istri itu adalah kate dalam ajaran Islam karena tidak paham agama. Kalau dia paham agama tidak bakal berani mengomentari itu, dan ini sudah fenomena akhir zaman yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Sinun beberapa tahun, berapa tahunnya wallahu alam. Yang jelas pasti ada zaman beberapa tahun penuh dengan hal yang tadi, dan ternyata beberapa tahun itu tahun-tahun gitu ini. Nah, sehingga dari sini berpeganglah dengan ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kitab ini beliau akan menjelaskan kepada kita bagaimana kalau kita diberikan jabatan menguasai harta anak yatim, mengelola harta anak yatim. Begitu juga harta-harta yang lain yang milik orang banyak. Bagaimana hak anak kepada orang tua, hak orang tua kepada anak, hak suami kepada istri, hak istri kepada suami, hak kepada tetangga, hak kepada keluarga, hak kepada kerabat. Itu yang akan beliau jelaskan di dalam kitab ini, dan insya Allah akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Beliau awali dengan masalah kepemimpinan yang umum, yaitu masalah memimpin negara. Ini harus diperhatikan, amanah. Jangan sembarangan mengabaikan yang namanya amanah dari Allah. Kenapa? Dia akan rugi. Dia akan rugi. Kapan ruginya? Nanti ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan sifat amanah, diberikan sifat bisa memenuhi janji kepada Allah, janji kepada hamba, dan mudah-mudahan dimudahkan jalan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.